Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Baiklah teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah dan dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari kelompok 15 yaitu akan menyampaikan materi tentang manajemen dakwah dengan judul materi kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Sebelumnya saya Zasnur Fatihah akan mengawali materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen dalam manajemen dakwah. Secara umum, kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian umum tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran yang merujuk dalam pengertian kepemimpinan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut itu menunjukkan bahwa pemimpin dalam manajemen dakwah. Selanjutnya, sedangkan pengertian secara khusus dapat dilihat dari beberapa pendapat, yaitu yang pertama, pendapat dari Haiman. Beliau berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Kemudian Munson berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan menghandle orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan bekerja sama yang besar. Selanjutnya, John Prifner berpendapat bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mengordinasikan dan memberi dorongan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ini yang terakhir, sementara itu manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya melakukan koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan kepemimpinan dakwah adalah suatu sikap atau sifat pemimpin yang dimiliki oleh seseorang yang menyampaikan dakwah, yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai kondisi dan situasi. Adapun kepemimpinan manajemen dakwah merupakan suatu kepemimpinan yang berfungsi dan peranannya sebagai manajer suatu organisasi atau lembaga dakwah yang bertanggung jawab atas jalannya
semua fungsi manajemen. Nah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Susanti, kemudian Mbak Hanifatul Mukaroma, dan Dian Dwi Lestari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan kepemimpinan. Yang pertama ada amanah. Amanah merupakan kunci kesuksesan setiap pekerjaan dan sangat penting dimiliki oleh para pemimpin. Karena seorang pemimpin diberi amanah untuk mengelola organisasi dakwah yang cakupannya sangat luas dan memperhatikan hak-hak orang banyak, sebagaimana tergambar dalam surat Al-Imran ayat 26. Yang kedua, memiliki ilmu dan keahlian. Seorang pemimpin harus menerapkan manajemen dengan mengetahui spesialisasi bidang pekerjaan dan ahli dalam spesialisasi tersebut. Karena tanpa ilmu dan keahlian, maka seorang manajer menjadi manajer tradisional yang hanya mengerjakan apa yang diketahui tentang pekerjaannya. Yang ketiga, memiliki kekuatan dan mampu merealisir. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kekuatan, maka tidak sanggup mengendalikan karyawannya, dan jika pemimpin tidak memiliki potensi untuk merealisir keputusannya, maka pemimpin tersebut tidak lebih sebagai dekorasi yang diletakkan di atas jabatan. Yang keempat, rendah diri. Sebagaimana seorang pemimpin harus kuat, tapi tidak keras, dan juga harus rendah diri. Namun, tidak lemah untuk mendapatkan hati seluruh anggota yang bekerja sama dengannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi karena angkuh. Sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kelima, yaitu toleransi dan sabar. Karena keduanya adalah syarat bagi siapa saja yang memiliki kedudukan di muka bumi ini. Tanpa sifat kedua tersebut, seseorang tidak mendapatkan kepemimpinannya. Yang keenam, benar, adil, dan dapat dipercaya. Pemimpin yang jujur, adil, dan dapat dipercaya merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senantiasa menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada semua orang. Yang ketujuh, musyawarah. Pemimpin yang sukses harus mampu membangun suasana dialogis dan komunikasi yang baik antara seluruh komponen dalam organisasi dengan jalan melakukan musyawarah antar karyawan sehingga seluruh komponen merasa ikut terlibat dan libatkan, sehingga melahirkan sikap sense of belonging terhadap organisasi. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu cerdik dan memiliki firasat. Pemimpin harus memiliki kecerdikan dan insting yang kuat dalam merespon fenomena yang ada, sehingga dapat membawa kesuksesan bagi seluruh organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam manajemen dakwah. Nah, keberadaan seorang pemimpin dalam manajemen dakwah itu menjadi salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan dakwah. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin dakwah itu harus memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan-keterampilan khusus agar seorang pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam manajemen dakwah antara lain yang pertama technical skill, yang kedua human skill, dan yang ketiga conceptual skill. Yang pertama technical skill. Technical skill itu adalah segala hal yang berkaitan dengan
informasi dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang pekerjaannya. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut, contohnya seperti tanggung jawabnya, kewajibannya, dan tuntutannya. Yang kedua, human skill. Nah, human skill itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk berinteraksi secara efektif dan dengan orang lain ataupun dengan organisasinya. Nah, keterampilan ini menjadikan para pemimpin dakwah itu menjadi mampu memotivasi orang lain. Nah, dengan demikian akan berjalannya dakwah dengan lancar. Yang ketiga, conceptual skill. Nah, conceptual skill ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melihat atau menilai suatu masalah itu secara menyeluruh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Dian. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin dakwah dalam mengembangkan sumber daya manusia. Nah, yang dimaksudkan dengan peranan di sini ialah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya suatu faktor yang mudah dikenal dari kepribadian seseorang yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi atau lembaga yang akan dijalaninya. Nah, peranan sendiri ini tuh timbul karena pemimpin bisa memahami bahwa bekerja itu tidak sendirian. Seorang pemimpin itu memiliki lingkungan yang setiap saat itu akan berinteraksi dengan para karyawannya. Oleh sebab itu, pimpinan lembaga dakwah ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan para dai. Sikap dan ekspektasi mereka akan menciptakan suasana yang baik untuk menumbuhkan profesionalisme maupun melemahkannya. Nah, pemimpin pengembangan untuk para dai ini untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Maka proses pengembangan ini tuh berlaku untuk siapa saja, baik itu yang sudah berkompeten maupun yang belum. Nah, mungkin yang berada hanya pada soal penekanannya saja, dan pemimpin dakwah harus bisa menumbuhkan kekuatan yang bisa meningkatkan para anggotanya. Nah, pemimpin dalam lembaga dakwah itu harus bisa menciptakan sebuah inovasi dan juga perubahan dalam lembaganya supaya bisa berjalan secara monoton. Namun dalam hal ini bukan berarti setiap pemimpin dakwah itu menghambat proses perubahan, karena terjadi atau tindakan pengembangan para dai tergantung dari positif dan negatifnya pemimpin dakwah itu sendiri. Selanjutnya yakni ada beberapa cara positif yang bisa dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk bisa mengembangkan kemampuan dari para dai tersebut. Yakni yang pertama adalah pemimpin dakwah itu harus memiliki waktu yang sangat cukup untuk melakukan perencanaan dan juga pelatihan itu. Yang kedua, menghadiri program pelatihan dan juga pelatihan dakwah tersendiri. Nah, yang ketiga, menyediakan dan memberikan bantuan logistik serta prasarana yang lainnya. Yang keempat, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali dan menghargai individu-individu yang ingin berkembang. Nah, oleh karena itu, cara-cara ini sangat penting untuk bisa menunjukkan komitmen pada pengembangan para dai, yakni adalah pemimpin dakwah sendiri harus bisa menjadi figur yang kreatif dan juga inovatif yang selalu berusaha untuk belajar mengenai ilmu dan keterampilan yang kemudian dibuktikan dalam sebuah aktualisasi realistis, dan di samping itu menunjukkan sebuah dukungan pada pengembangan anggotanya. Pemimpin dakwah sendiri itu harus menganggap kesalahan-kesalahan sendiri atau orang-orang lain itu merupakan peluang untuk bisa lebih maju, bukan malah menyalahkannya sebagai sebuah hambatan.
Maka para pemimpin organisasi dakwah juga harus bisa menciptakan sebuah klimat yang kondusif untuk pertumbuhan melalui proses perumusan dan menilai setiap perkembangan dan juga kemajuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.